Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Kita mengingat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan setiap kita. Karya agungnya yang begitu luar biasa. Dia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dia mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Jesus. Haleluya. Yesus. Haleluya.
lagi mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar bagi setiap kami manusia, umat manusia ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak layak. Kami tahu kami penuh dengan noda dosa, tidak ada satu kebenaran pun yang Tuhan dapati dalam kehidupan kami. Tapi kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh berdiri di altar-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa Tuhan, itu semua hanya karena pengorbanan Kristus Yesus itu terlalu besar bagi kami, terlalu mulia bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan, ketika Engkau memberikan diri-Mu, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Bahkan ketika kami hari ini ada di tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat kami dimanapun kami berada. Engkau mengasihi kami, Engkau mempedulikan setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah semua yang boleh kami lakukan. Kami mau sungguh-sungguh mengambil waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kami ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai pada berakhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita lebih lagi merenungkan pengorbanan salib yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Karyanya yang begitu sempurna, karyanya yang begitu besar bagi setiap kita, yang melihat setiap pribadi kita berharga di mata. Mari lebih sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, kasih-Mu karya terbesar, karya
Engkau mau membuktikan kasih-Mu Bapa, dan Engkau berkata kepada setiap kami, aku mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat karya salib-Mu dalam hidup kami. Engkau disiksa Tuhan, Engkau dihina, disalibkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua yang Kau buat dalam hidup kami. Selain hati kami Tuhan, selain hidup kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu agung luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami hidup sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Karena salib-Mu yang membuat kami hidup sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia yang dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hidup. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipikul, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang Kau sudah buat. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Bapa di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, salib-Mu, amin. Karena salib-Mu, Yesus,
kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kita. Mari mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat setiap dosa dan pelanggaran kita, yang mungkin orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita sekalipun, sulit untuk mengampuni setiap kita. Tetapi Dia Allah yang tidak pernah memandang masa lalu kita. Dia Bapa yang tidak pernah melihat besarnya dosa dan pelanggaran kita. Dia Bapa yang begitu mengasihi saya dan saudara. Mari merenungkan karya penebusan yang Tuhan sudah buat. Darahnya tercurah di atas salib untuk menebus setiap kita, untuk menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita, bahkan menyembuhkan setiap kita dari sakit penyakit. Mari mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang memulihkan setiap kami. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami. Hanya Engkau kasih yang sempurna itu Tuhan, yang mau menerima setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah memandang bagaimana rusaknya kami Tuhan. Engkau tidak pernah memperhitungkan setiap dosa pelanggaran kami Bapa. Tetapi Engkau mau mati bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami mau menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, hati kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau membuktikan kasih-Mu itu Bapa. Engkau membuktikan kasih-Mu yang sempurna. Engkau membuktikan kasih-Mu yang terindah. Engkau membuktikannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Yesus. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku.
lewat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Biarlah kebenaran Mu itu Bapa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ini kami Bapa. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa Engkau Bapa yang membuktikan kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita Bapa. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami melihat bukti kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pada membagi silakan. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan penyertaan-Mu atas setiap kami hari ini. Di tengah-tengah kehidupan kami boleh bersama-sama beribadah untuk mengingat karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang agung, hari di mana Tuhan menyerahkan hidupnya. Tuhan, dalam rangkaian ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu.
biarlah setiap apa yang sudah disiapkan Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Dan biarlah kuasa daripada Roh Kudus memimpin kami sepanjang pemberitaan firman ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa surgawi, kami ucap syukur, kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Dan saya percaya setiap kali kita memperingati hari di mana Tuhan menyerahkan hidupnya, kita perlu untuk merenungkan bagaimana kita memaknai karya penebusan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita meyakini bahwa hanya kematian Kristuslah yang menjadi satu-satunya jalan untuk manusia bisa diselamatkan. Dan saudara harus tahu bahwa itu bukan skenario daripada manusia, tetapi itu adalah ketetapan dari Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bebas dari maut karena dosa kecuali oleh tangan kuasa Allah. Meskipun ada orang-orang yang berkata semua itu atau hal-hal itu adalah skenario dari Paulus. Bukan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa kematian Kristus itu adalah skenario dari Tuhan. Dan lewat firman Tuhan kita bisa mengerti dan kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman bahwa sungguh benar karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita benar-benar datang dari Allah. Hal ini dituliskan di dalam Alkitab. Ketika Yesus dibaptis, Alkitab mencatat bahwa waktu Yesus keluar dari air, ada suara yang turun dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan juga saudara, apa yang disampaikan di dalam masa pembaptisan itu juga diperdengarkan kepada murid-murid. Paling tidak ada 3 murid Tuhan Yesus yang mendengarkan kesaksian ini pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mencatatkan bahwa Yesus sendiri mengakui, menyatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Itu semua dicatatkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-11 dan juga Yohanes 17 ayat yang ke-21. Bahkan di bagian firman Tuhan yang lain, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Saudara kasih Tuhan, bahkan di dalam Alkitab Rasul Paulus di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 15 dan 17, 19, Rasul Paulus mengatakan di situ, Yesus adalah gambar Allah, kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang pribadi Yesus sebagai korban, sebagai pribadi yang menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan saudara dan saya, itu adalah sebuah jaminan yang pasti. Kita tidak boleh meragukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita punya keyakinan bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang menyerahkan hidupnya untuk kita, supaya kita yang harusnya binasa karena dosa diselamatkan lewat pengorbanan itu. Hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita belajar daripada bagian firman Tuhan, bagaimana kita memaknai karya kematian Kristus. Saudara, lewat perenungan pada hari ini, saya ingin membawa kita untuk belajar bagaimana kita harus memaknai pengorbanan Kristus. Karena pengorbanan Kristus bukanlah pengorbanan yang nilainya
biasa-biasa, tetapi sebuah pengorbanan yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Nah saudara, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Bagaimana Paulus meresponi karya kematian Kristus. Dan saya rindu lewat firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca pada hari ini, bisa memberikan pemahaman kepada kita bagaimana seharusnya kita memaknai karya kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang ke-7 kita baca sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan ini saudara, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, ketika kita membaca bagian dari firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa bagaimana Paulus meresponi karya kematian Kristus. Di ayat yang ke-7, ia mengatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, sikap Paulus menyikapi karya penebusan Kristus, yang pertama adalah ia menganggap segala sesuatu yang dahulu dikatakan sebagai sebuah keuntungan menjadi sebuah kerugian. Bahkan ia rela melepaskan semuanya. Bahkan segala keuntungan itu dikatakan begini, itu semua hanyalah sampah yang harus dia buang. Nah saudara-saudara kasihan Tuhan, Paulus di dalam perjalanan kehidupannya, ia memiliki hal-hal yang bisa dibanggakan. Pada waktu ia belum percaya kepada Kristus, pada waktu ia belum bertemu dengan Yesus, ia adalah orang yang berhasil di tengah-tengah bangsanya. Sebagai orang Yahudi, ia adalah orang yang memiliki kriteria yang luar biasa. Di bagian-bagian yang lain, di dalam firman Tuhan kita menemukan catatan-catatan, khususnya dalam Kisah Para Rasul, bagaimana ia mengatakan dirinya sebagai orang yang memiliki keistimewaan. Karena apa? Karena sebagai Yahudi, ia adalah suku Benyamin. Bahkan di dalam Filipi pasal 3 ini dikatakan begini,
Ayat yang keempat, saudara perhatikan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia katakan begini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kehidupan Rasul Paulus ketika ia belum bertemu Kristus, secara manusia, ia adalah orang yang luar biasa. Ia adalah orang yang hebat. Dia datang dari keturunan orang Israel asli. Ia orang Farisi. Di dalam mentaati hukum, di bagian lain firman Tuhan, dia mengatakan bahwa dia berani untuk membandingkan dengan orang yang lain. Hampir-hampir tidak ada yang bisa melawan dia dalam ketaatan kepada hukum. Bahkan saudara-saudara kasih Tuhan, demi mentaati hukum Taurat itu, ia menganiaya pengikut Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, semua pencapaian, semua keberhasilan, semua kesuksesan yang dicapai oleh Paulus, dia sadar itu hanyalah hal-hal yang lahiriah. Dan semua keuntungan, keistimewaan itu dianggap sebagai sampah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa Paulus mau membuang semua keistimewaan itu? Firman Tuhan mencatat, karena Yesuslah, bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat ke-8, oleh karena dialah, yaitu Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua keistimewaan kelebihan Paulus dia rela lepaskan hanya karena satu hal, dia mau mendapatkan Kristus. Tetapi saudara kasih Tuhan, kerinduan Paulus mendapatkan Kristus itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-10, bagian yang terakhir, di mana dia katakan begini, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Paulus melepaskan semua keistimewaannya pada masa-masa sebelum dia mengenal Tuhan, supaya dia memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus bukan sekedar di dalam hal-hal kemenangan. Karena Paulus tahu kemenangan yang dia peroleh dalam Kristus adalah keserupaan di dalam kematian. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan hal ini, kenapa Paulus bisa memiliki sikap hati yang seperti itu? Kenapa Paulus rela melepaskan semua supaya dia menjadi serupa dengan kematian Kristus? Ternyata firman Tuhan mencatat di dalam Filipi pasal yang kedua, Paulus belajar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Paulus menuliskannya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ini yang dilakukan Yesus, yang dicatat oleh Paulus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah yang ditangkap oleh Paulus. Kenapa Paulus mau melepaskan semua keistimewaan yang dia punya dan menjadi serupa di dalam kematian Kristus? Karena dia belajar dari Tuhan. Karena dia belajar dari Kristus
Bagaimana Allah yang adalah Yesus sendiri menanggalkan segala kemuliaannya. Ia yang tinggal di sorga, ia yang begitu agung, begitu mulia, yang seharusnya tidak perlu datang ke bumi, tetapi ia mau melepaskan semua, menanggalkan kemuliaan, menanggalkan keistimewaan, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan saudara-saudara sedang Tuhan, di dalam mengosongkan dirinya, dia bukan hanya sebagai seorang hamba, tetapi Yesus yang adalah Tuhan itu rela mati bagi saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah hal yang ditangkap oleh Paulus. Sehingga Paulus mengatakan, aku mau bersekutu di dalam kematiannya. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematian. Karena Paulus tahu tujuan daripada Allah di dalam Yesus datang ke dalam dunia hanya satu, menuju salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus sangat memahami dan sangat dalam memaknai apa yang Yesus buat lewat kematian. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memaknai tentang kematian Kristus? Bagaimana kita memahami begitu agung, begitu besar karya Kristus buat saudara dan saya, sehingga kita tidak main-main dengan hidup ini. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, kita bukan menjadi orang yang anggap remeh apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Seharusnya kita belajar seperti Paulus, bagaimana ia merindukan menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematian. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Roma pasal 6 ayat 3 sampai yang ke-4a, firman Tuhan berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematiannya. Saudara, ketika saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tanda bukti kita percaya, kita menyerahkan hidup kita dibaptis. Dan baptisan adalah sebuah pernyataan atau ungkapan bahwa kita merelakan hidup kita untuk dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam kematian. Hidup yang lama dikuburkan, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Hidup yang lama, yang penuh dengan kegemilangan, yang penuh dengan pencapaian, yang penuh dengan kesuksesan, yang penuh dengan kebanggaan, semua itu dibuang, dikuburkan, mati bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana hidup kita? Mungkin saudara-saudara di antara kita ada banyak karena upaya, karena kerja keras, karena keseriusan, karena kesungguhan mencapai banyak hal dalam kehidupan kita. Ada yang berhasil dalam usaha, ada yang berhasil di dalam karir, ada yang berhasil di dalam hal-hal yang lain, sehingga membuat saudara dihormati banyak orang, sehingga membuat saudara-saudara dihargai
ketika kita mau merenungkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sungguhkah kita mau melepaskan semuanya itu? Hanya untuk satu hal yang utama, hal yang sangat penting, yaitu pengenalan akan kematian Kristus. Saudara kasih Tuhan, maukah kita masih mempertahankan apa yang sudah kita capai sepanjang waktu yang sudah berlalu, sehingga kita mengabaikan atau kita menganggap remeh apa yang Tuhan buat kita di dalam kematian? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengerti bahwa hanya lewat kematian Kristus kita beroleh kehidupan yang baru. Saya percaya kalau kita mengerti hal ini, bahwa hanya di dalam kematian Kristus kita memperoleh hidup yang baru, kita akan rela melepaskan semua. Saudara, Roma pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, kita dikuburkan, mati bersama Dia, manusia lama kita juga disalibkan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya tubuh lama kita yang dulunya dikuasai oleh dosa menjadi hilang kuasa dosa, tetapi kita memiliki hidup yang baru yang tidak diperhamba oleh dosa. Saudara kasih Tuhan, memaknai kematian Yesus hari ini, saya ingin menantang saudara. Mari kita renungkan. Apakah pencapaian-pencapaian kita selama ini yang membuat kita merasa diri orang yang berhasil, yang membuat kita merasa bahwa kita perlu dihargai lebih daripada yang lain, yang membuat kita merasa saya lebih daripada yang lain? Tetapi hari ini, ketika kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Paulus, seperti yang saya bagikan pada hari ini, maukah kita mempertahankan atau dengan rela, dengan kesungguhan, dengan keseriusan kita melepaskan semuanya itu hanya untuk serupa dengan kematian Kristus? Saudara, renungkan hal ini. Paulus memilih jalan yang dia pilih. Dia rela melepaskan semua. Dia rela tidak mempertahankan semua pencapaian-pencapaian. Supaya apa? Supaya dia menjadi satu di dalam kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya berdoa supaya ibadah Jumat Agung ini menjadi sebuah titik tolak di mana kita sungguh-sungguh dapat memaknai karya kematian Kristus, sehingga setelah kita menerima tubuh dan darah Yesus, hidup kita tidak menjadi sama lagi dengan yang lalu, tetapi kita hidup dalam hidup yang baru, seperti yang dikerjakan oleh Paulus, seperti yang dicontohkan oleh Paulus.
dalam surga, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh belajar untuk memahami apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Bagaimana ia memaknai akan karya kematian Kristus sebagai sebuah karya yang agung, karya yang begitu besar, karya yang tidak dapat diterima oleh manusia dimanapun dia mencari, karena karya itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Dan untuk menerima persekutuan di dalam kematian itu, Paulus rela melepaskan semua kemuliaan, semua keberhasilan, semua pencapaian, semua kesuksesan, dianggap sebagai sampah yang tidak perlu dipertahankan, supaya ia menerima persekutuan di dalam kematian Kristus. Saudara, mari siang hari ini kita ambil waktu untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita di dalam pengiringan akan Tuhan. Sungguhkah kita memaknai akan kematian Kristus dengan benar, atau kita menganggap kematian Kristus itu sebagai bagian yang tidak terlalu penting, sehingga kita masih mengejar sesuatu yang sudah dibuang oleh Paulus. Kita masih mempertahankan sesuatu yang harusnya dibuang supaya kita memiliki Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh termeterai dalam hati kita masing-masing, memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, sehingga hari lepas hari ke depan kita akan mulai mengerjakan apa yang Paulus kerjakan, supaya kemenangan di dalam kematian Kristus menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan hari ini Tuhan, di dalam peringatan Jumat Agung, kami juga mau bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami menerima korban tubuh dan darah Yesus, biarlah Tuhan melawat setiap kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menilik hati kami masing-masing. Engkau sendiri ya Allah yang menilai bagaimana kehidupan kami ketika kami berjalan sebagai orang percaya. Apakah penderitaan Kristus menjadi cara hidup kami? Kami mau merelakan diri kami mengalami penderitaan supaya gambar Kristus, supaya rupa Kristus, supaya kasih Kristus boleh dialami oleh orang lain, seperti yang Tuhan sendiri lakukan. Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang memiliki surga, melepaskan semua. Engkau datang ke dalam dunia Tuhan. Engkau memberikan dirimu untuk menjadi sama dengan manusia, dihina, didera, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, biarlah sebelum kami menerima tubuh dan darah, kami sungguh-sungguh boleh memahami apa yang sudah Kau buat. Kami berdoa Tuhan, ketika kami menerima persekutuan dalam tubuh dan darah Yesus, kuasa
yang melepaskan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terima persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya besar yang kami terima, yang sesungguhnya kami tidak layak untuk menerimanya Tuhan. Tetapi karena Engkau rela memberikan hidup, sehingga kami yang harusnya binasa beroleh kehidupan. Biarlah pada hari ini Tuhan, meterai tubuh dan darah-Mu atas setiap kami, menjadikan kami orang-orang yang baru, orang-orang yang diperbaharui Tuhan, orang-orang yang bukan mengejar hal-hal lahiriah lagi, tetapi menjadi orang-orang yang mengejar hal-hal rohani, yaitu keserupaan dengan Engkau. Kami tidak akan takut menjalani kehidupan ini, karena kami memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus. Sakit penyakit lalu di dalam nama Yesus. Masalah, walaupun kami harus masuk dalam masalah, tetapi kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan berjalan keluar dan menggapai kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Kami mengucap syukur. Kami berdoa atas segala apa yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Dalam hidup kami juga kami persembahkan untuk kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita pada siang hari ini. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Buat karya Tuhan, pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Kita bersyukur untuk semua itu. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Jangan biarkan itu hanya untuk diri kita sendiri, tetapi mari kita membagikannya kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mari kita memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi
Jumat Agung pada hari ini. Engkau sudah dengar firman-Nya. Dan biarlah kebenaran itu menjadi bagian dalam hidupmu. Dan pulanglah, hiduplah sesuai apa yang kau dengar pada pagi hari ini. Dan percayalah, Allah Bapa sumber kehidupan, yang telah menyerahkan hidupnya di dalam Kristus Yesus, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara dan saya, akan menyertai engkau di dalam kematian dan kebangkitannya, yang memberikan kemenangan. Bahkan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, memimpin, supaya engkau hidup berkemenangan hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Kematian Kristus memberikan kemenangan buat kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.